Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fitra Cinta Direna selaku fasilitator, hormat Ibu Lamtarida Desi Marice Lombok Toruan selaku pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya Purniati Lestari, CGP Angkatan 7 dari SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang akan melakukan praktek coaching pra-observasi terhadap rekan saya, Miss Syarifah Najia. Berikut ini merupakan kegiatan pra-observasi coaching supervisi akademik. Good morning, Miss Jia. Good morning. How are you today? I'm fine, thank you. Oke, alhamdulillah. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh banget. Kira-kira Miss Jia sibuk nggak hari ini? Untuk hari ini lagi nggak terlalu sibuk. Baik. Nah, Miss Jia, seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, saya akan melakukan praktek coaching dalam supervisi akademik di kelasnya Miss Jia gitu ya. Dan sebelum saya melakukan observasi, sebelum saya mengobservasi di kelasnya Miss Jia, saya akan melakukan pra-observasi. Kira-kira apa ini pra-observasi? Nah, jadi pra-observasi ini adalah kegiatan di mana kita nih ngobrol santai loh Miss Jia ya. Jadi Miss Jia nggak usah tegang, kita ngobrol santai aja terkait dengan persiapan Miss Jia di kelasnya nanti gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya di sini yang jelas untuk membantu nanti Miss Jia dalam mengembangkan kemampuan Miss Jia di kelasnya nanti. Kalau dari Miss Jia sendiri, apa sih yang Miss Jia harapkan dari pra-observasi ini? Observasi tentunya kan punya tujuan akhir nantinya ya. Sama seperti saya sendiri sebelumnya, biasanya kalau saya ngajar di kelas itu hanya saya sendiri dan anak-anak saja. Yang anak-anak mungkin belum tahu dan belum tentu bisa menilai sejauh mana guru tersebut sudah berhasil atau belum dalam menguasai kelasnya. Nah, tentunya kalau ada teman yang bisa masuk ke dalam kelas untuk membantu mengobservasi, tentunya itu suatu keuntungan sendiri buat gurunya biar tahu lebih dalam lagi kekurangan apa aja sih yang harus dikembangkan lagi biar kondisi kelas tersebut bisa maksimal dalam belajar. Oke, baik. Jadi bisa saya simpulkan di sini Miss Jia ini ingin berbagi informasi dan pengalaman gitu ya terkait dengan nanti pelaksanaan kita seperti apa. Nah, kalau boleh saya tahu nanti Miss Jia akan mengambil materi apa nih untuk di kelas 9 Ibrahim ya. Oh, 9 Ibrahim. Kalau untuk kelas 9 Ibrahim sekarang udah mulai masuk bab tentang atom, tentang unsur, tentang partikel-partikel. Oke. Boleh Miss Jia ceritakan apa sih tujuan pembelajaran Miss Jia nanti? Tujuan pembelajaran mengenai atom sendiri untuk mengenal bahwasanya kita punya materi ataupun punya partikel yang tidak terlihat dengan mata kita. Sebenarnya ini sangat banyak di alam kita yang nanti bisa kita pelajarin. Oh, ternyata untuk membentuk suatu benda ini perlu unsur ini ya. Ternyata ini menggunakan atom ini ya dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi mengenalkan anak-anak gitu ya. Dia mengenalkan unsur-unsur yang ada di alam semesta ini. Baik. Nah, kira-kira nanti nih pada saat nanti anak-anak belajar tentang atom dan unsur-unsurnya, apa sih yang sudah Miss Jia siapkan gitu untuk mengajar materi tersebut? Untuk mengajar materi atom, saya Miss Jia sudah menyiapkan tentunya yang pertama ada materi bahan ajar yang kita buat semenarik mungkin ya, tentunya untuk menarik minat anak-anak. Materi tersebut mengandung bahan ajar tersebut tentunya mengandung materi pembelajaran sendiri. Terus juga untuk mengenalkan atom tadi kita tambahkan ada unsur periodik di sana biar anak-anak tahu simbol dan juga namanya. Sama yang terakhir tentunya kita udah menyiapkan lembar kerja untuk anak menyelesaikannya. Oke, baik. Jadi kan Miss Jia yang namanya murid dalam menghadapinya dan setiap kelas itu pasti akan ada kesulitan gitu ya. Nah, kalau di kelas Ibrahim sendiri ini biasanya kesulitannya seperti apa nih? Kalau kelas Ibrahim sebenarnya bukan kesulitan ya, tapi jadi tantangan buat kita sebagai seorang guru itu mengkondisikan biar mereka bisa fokus
mendengarkan, bisa fokus melihat apa yang mau kita sampaikan, mata pelajaran yang mau kita jelaskan ke mereka, materi yang harus mereka tangkap. Jadi biasanya untuk mengkondisikan awal ya, pasti masuk kelas mereka masih sibuk bersama teman-temannya. Jadi pas masuk biasanya saya menampilkan timer di layar depan. Saya menampilkan timer sekitar 2-5 menit. Anak-anak itu harus segera menggunakan sepatu buat yang belum pakai sepatu. Terus juga yang mungkin sebelumnya jajan masih ada sisa makanan, sisa sampah ataupun sampah yang berserakan di bawah ataupun meja kursi yang belum rapi, itu selama 2-3 menit saya kasih waktu timer untuk mereka merapikan dan mengkondisikan kelasnya itu. Oke, baik. Jadi dari segi readiness ya, kesiapan kelasnya gitu ya, kesiapan belajarnya murid-murid kelas Ibrahim. Nah, kalau dari segi materi gitu ya, kan tadi juga pasti akan ada tantangan sendiri mengingat anak-anak juga punya kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimana Miss Dia mengatasinya? Untuk materinya mereka sendiri gitu. Kayak materinya kalau untuk ini kan sebenarnya materi ini lebih dalamnya nanti di SMA. Materi atom ini lebih dalamnya di kimia SMA. Jadi untuk di IPA kita hanya mengenalkan dasar-dasar ataupun kulitnya saja. Biasanya ketika kita udah selesai ngajarin ke anak, kita kan udah tahu nih, oh ini anak ini bisa, anak ini bisa. Jadi ketika ada materi yang sudah kita sampaikan, kita kasih tugas sama-sama buat dikerjakan, kita langsung ke anak yang mungkin udah paham dulu. Jadi anak-anak yang sudah paham, kita lihat jawabannya udah benar, itu kita kasih kesempatan mereka untuk bisa membantu teman-temannya. Jadi bisa meng-coaching lagi teman-temannya yang belum paham. Jadi nanti kan Miss Dianya sendiri nih di kelas. Kalau sendiri dengan jumlah anak 28 yang mau dilihat satu-satu mungkin waktunya nggak cukup semuanya. Jadi bagi anak-anak yang memang sudah paham itu nggak apa-apa, kita kasih kesempatan, coba dong ajarin temennya yuk, gitu, biar menambah pengalaman buat mereka juga. Baik, jadi di sini juga Miss Jia itu melihat anak-anak yang kemampuannya sudah lebih baik dari temannya, itu bisa membantu Miss Jia. Nah, boleh tahu nggak misalnya untuk dengan LKPD-nya sendiri atau worksheet-nya sendiri, apa nih yang udah Miss Jia siapkan? Ada atau nanti akan ada presentasi juga nggak gitu? Oh gitu. Biasanya kalau untuk latihan langsung di lembar kerjanya aja ada soal-soal untuk menyelesaikannya, sama biasanya untuk tetap menarik minat anak-anak di awal itu disiapkan 1-2 soal kuis yang nantinya kita tampilkan di layar depan. Jadi nanti anak-anak berebut mau jawab, siapa yang bisa jawab insya Allah ada reward, entah hadiah kecil, permen, coklat dan lain sebagainya, biar menarik mereka, saya mau jawab dan mereka mau mencoba untuk belajar. Kan tertantang nih, tentunya jadi tertantang, wah nampil soal ini saya dapat poin atau saya dapat hadiah. Jadi mereka tertantang untuk belajar lagi, coba gimana. Oke, baik. Jadi ada tipsnya sedikit gitu ya, adalah memberikan reward gitu ya kepada anak-anak yang sudah bisa menjawab. Oke, baik Miss Jia, sepertinya persiapan Miss Jia ini sudah matang sekali gitu ya. Nanti kita akan lihat di observasinya nanti itu di kelas Ibrahim Al-Barmawi. Hari apa kira-kira Miss Jia? Untuk materi di minggu ini ada hari Kamis. Hari Kamis. Jam keberapa itu Miss Jia? Jamnya setelah jam istirahat di jam 10.15 sampai jam 11.50 sebelum zuhur. Oke, baik. Jadi nanti insya Allah saya akan masuk ke kelas Miss Jia ya. Dengan senang hati. Izin untuk masuk ke kelas Miss Jia untuk melihat nanti bagaimana nih persiapannya Miss Jia yang sudah Miss Jia sampaikan nanti dengan hasilnya nanti pada saat observasi. Dan saya juga mohon izin Miss Jia nanti setelah saya melakukan observasi di kelasnya Miss Jia, nanti kita akan ngobrol santai lagi nih. Boleh dengan apa nih yang sudah saya catat, saya catat teman-teman saya di kelas gitu. Apakah ada yang terlupa, terlewatkan, atau memang sudah ada yang Miss Jia kembangkan seperti itu ya. Dari rencana yang sudah Miss Jia ceritakan tadi. Baik, saya rasa cukup untuk kegiatan pra-observasinya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali atas waktunya.
semoga lancar nanti di kegiatan observasinya juga gitu. Nanti kita akan ngobrol kembali. Terima kasih Miss Jia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, paham Bu? Yang jawab baru 2 orang. Ulangi lagi ya. Sekarang walaupun ini bulan puasa, tetap semangat buat jawab salam. Karena hukum menjawab salam adalah hukum menjawab salam. Oke, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, paham hukum? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, semoga apa yang mau kita pelajari hari ini bermanfaat. Oke, semoga apa yang mau kita pelajari hari ini diberikan kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Let's say basmalah. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai adakah yang masih menyimpan sampah di bulan puasa ini? Silakan dicek di lokernya masing-masing bawah mejanya. Silakan dilihat masih ada sampah. Ada, kalau ada silakan berdiri, silakan dibuang. Oke, silakan dibuang dulu sampahnya. Casing siapa yang sudah lihat sampahnya? Nah, ada jawab nih. Nah. Benar? Benar nggak? Kalau seandainya nomor atomnya 4? Benar? Nomor masanya 9? Benar? Kita belajar bagaimana menghitung cara ya nomor atom. Masih ada yang ingat? Ada apa aja di nomor atom? Ada nomor massa, ada apa lagi? Ada apa lagi? Nomor atom, nomor massa, jumlah proton, jumlah elektron, jumlah neutron. Masih ingat bagaimana cara menghitungnya? Nomor atom sama dengan proton elektron. Oke, silakan ditahan udah tampil di layar. Kalau memang masih ingat, oke, kalau memang masih ingat, silakan dilihat dulu di layar di depan. Oke. Masih ingat yang mana nomor atom, yang mana nomor massa? Yang mana unsur? Unsurnya apa di sini? Unsur apa di sini? Hidrogen. Hidrogen. Berapa nomor atomnya? 1. Berapa nomor massanya? 1. Oke, terima kasih atas waktunya hari ini. Mohon maaf kepada manusia dan juga kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Miss Jia. Waalaikumsalam Miss Nia. Oke, gimana nih kabarnya Miss Jia? Alhamdulillah Miss Jia sehat. Miss Nia gimana kabarnya Miss Nia? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Miss Jia lagi sibuk nggak nih kira-kira?
Kalau sekarang insya Allah lagi nggak sibuk. Lagi free ya sekarang ya? Lagi Udah? free, udah Lagi mulai free. Lagi memang nggak ngajar ya? Lagi nggak ngajar. Oke, baik. Nah, Miss, kan kemarin kita udah ngelakuin praobservasi ya, observasi juga. Jadi di sini saya mau melanjutkan nih rangkaian dari coaching tersebut, yaitu pasca observasinya. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin, setelah nanti observasi itu nanti saya akan sampaikan nih apa saja catatan-catatan yang saya temukan selama pembelajaran Miss Jia. Kira-kira nih dari Miss Jia sendiri, apa sih yang Miss Jia harapkan dari pertemuan kita kali ini? Yang diharapkan dari pertemuan kita hari ini terkait setelah coaching, setelah ini ya, setelah observasi, bisa saling tukar pikiran bersama tentunya, biar bisa kasih arahan, bisa kasih masukan juga terkait pembelajaran yang sudah dijalankan di dalam kelas. Oke, baik. Sebelumnya saya pengen tahu nih, gimana perasaannya Miss Jia setelah selesai melakukan pembelajaran di kelas tempo hari? Pas terakhir, yang kita masuk di hari Kamis kemarin, perasaannya senang karena alhamdulillah anak-anak juga bisa bekerja sama dengan baik di dalam kelas, bisa belajar tentunya dengan suasana yang seperti biasa, suasana yang ramai, tapi tetap ya kita belajar. Dan juga tentunya tadi merasa senang juga Miss Nia bisa ikut gabung di dalam kelas biar bisa melihat kondisi kelas dan juga nge-report setelahnya apa yang terjadi di sana. Baik, jadi memang Miss Jia juga berharap juga ada feedback ya gitu ya dari saya. Baik nih Miss Jia, kan kemarin juga kita kan pada saat berdiskusi pra-observasinya itu kan ada rencana-rencana pengembangan nih ya yang ingin Miss Jia lakukan gitu pada saat di kelas dan sudah Miss Jia sampaikan pada saat pra-observasinya. Nah, terkait dengan keaktifan murid, terus juga pembelajaran yang berdiskusi, terus korelasi nilai imtak dan dari nilai imtak materi atom ya. Nah, itu apakah sudah tercapai nih Miss Jia pada saat pembelajaran berlangsung? Untuk waktunya sendiri kan kita kemarin cuma 1 jam 10 menit ya. Insya Allah untuk materi-materi yang secara singkatnya sudah masuk, cuma kemarin itu agak kurang ketika di bagian ngerjain tugas di akhir aja. Agak ada beberapa anak yang masih belum selesai, tapi secara keseluruhan insya Allah sudah mulai memahami materinya secara keaktifannya juga tercapai ya. Alhamdulillah lebih semangat ya ketika kita bilang oke, Miss punya reward ya, ayo. Nah itu lebih semangat. Terus untuk pembelajaran berdiskusinya sendiri Miss Jia ada kendala nggak Miss? Untuk diskusi sendiri kendalanya mungkin anak-anak yang saya mau temennya sama dia aja misalnya itu kelompoknya, tapi kalau diarahin dikasih tahu insya Allah udah aman. Nah terus bagaimana nih dengan tujuan pembelajaran Miss Jia kemarin sampaikan, apakah tujuan tersebut sudah tercapai Miss Jia? Tujuan pembelajaran untuk di hari Kamis sesuai dengan yang sudah disepakatin bersama anak-anak insya Allah sudah tercapai karena baru memahami kulit-kulitnya saja terlebih dahulu. Kemarin tentang apa tujuannya ya Miss? Mengenal atom, unsur dan dalam kehidupan sehari-hari. Atom dan unsur-unsurnya terkait dengan kehidupan sehari-harinya mereka ya. Alhamdulillah kalau tujuannya itu sudah tercapai di kelas kemarin. Nah, menurut Miss Jia sendiri gitu ya, menurut Miss Jia sendiri setelah melakukan pembelajaran di kelas, terkait dengan pembelajaran tersebut masih ada nggak nih yang masih perlu ditingkatkan? Atau kalau menurut Miss Jia sebenarnya udah baik dan masih perlu ditingkatkan, atau ada yang belum sempat dilakukan gitu, yang menjadi evaluasi dari Miss Jia sendiri? Untuk evaluasi sendiri mungkin lebih ke ini ya, lebih ke fokusan anak yang suka udah fokus tiba-tiba buyar, diajak fokus lagi tiba-tiba buyar, jadi lebih kayak pengen lebih mengasah diri lagi gimana sih buat kelas ini ya, khususnya buat kelas ini biar anak-anak itu lebih cepet fokus lagi, fokusnya lebih lama. Fokusnya lebih lama. Itu yang ingin ditingkatkan gitu ya. Nah kalau misalnya yang sudah yang
ada miss gitu ya, yang kurang, yang selain dari fokus tadi apa saja lagi gitu yang kayaknya perlu ditingkatkan lagi selain dari kefokusan anak gitu. Mungkin lebih ke variatif di media ajarnya atau bahan ajarnya mungkin lebih banyak lagi harusnya biar menarik minat tadi, kayaknya lebih menggali keinginan mereka untuk lebih semangat belajar, mungkin lebih banyak yang lebih interaktif lagi itu sih. Referensi media pembelajarannya gitu ya yang lebih diperkaya. Baik. Nah, terkait dengan rencana tersebut gitu ya, kan tadi Miss Dia sampaikan juga nih, saya sepertinya mau meningkatkan untuk referensi pembelajaran media pembelajarannya. Kira-kira Miss Dia sudah mempunyai targetan atau misalnya rencana kapan nih mulai mau dilakukan untuk materi-materi berikutnya, karena kan mungkin Aktum kemarin baru pengenalan awal gitu ya. Itu ada target-targetnya, Miss? Targetnya mungkin lebih buat karena ini kan sifatnya lebih banyak mengenal ya, mengajak anak di bab ini pengennya lebih mengajak anak untuk lebih mencari tahu sendiri, mungkin dibantu dengan lembar kerja yang dibuat interaktif juga, lembar kerja yang dibuat menarik buat anak-anak. Nah, dari lembar kerja ini bisa jadi pedoman buat mereka mencari tahu lebih tentang atom yang bisa ditemukan dalam, ya seperti kita tahu di dalam lingkungan kelas aja ini udah tersusun atas atom loh. Nah, untuk menarik itunya lagi, minatnya lagi. Jadi mereka juga terlibat gitu ya? Terlibat untuk mencari tahu. Tapi berarti ini dalam jangka pendek, karena dalam beberapa waktu ini ya, karena akan ada pertemuan selanjutnya. Baik. Nah, jadi kalau menurut saya juga mungkin Miss Dia itu harus membuat catatan kecil ya, biar nanti tidak lupa nih target-targetnya kapan aja gitu ya mau dilaksanakan. Rencananya juga agar tidak terlupa. Boleh saya tahu nih kira-kira nih siapa nih yang bisa membuat motivasinya Miss Dia ini lebih meningkat terkait dengan pelaksanaan rencana yang Miss Dia lakukan gitu. Adakah yang menginspirasi Miss Dia atau yang memotivasi Miss Dia untuk yang kayaknya aku harus bikin ini, harus mengerjakan target ini dan itu untuk pembelajaran di kelas. Jadi lebih kemana? Lebih melihat dari secara teman-teman mengajar atau bisa. Mungkin kalau teman-teman mengajar kita bisa, setiap guru itu punya caranya masing-masing ya. Ada yang dia ngajak setiap anak mengerjakan sesuatu apapun itu bentuknya, ketika benar dapat reward. Nah, reward ini bisa dikumpulkan di akhir nih, bisa ditukar dengan tambahan nilai mungkin, atau nilai yang ketika lagi ujian akhir dia kecil bisa kita tambahkan. Terus juga teman-teman yang tetap bersemangat apapun yang terjadi masuk ke dalam kelas, mungkin juga dalam media-media pembelajarannya biasanya ngelihat dari teman-teman dari berbagai sisi. Dari rekan-rekan sejawat ya, gitu ya. Jadi diskusi. Ketika Miss Dia berdiskusi, melihat mereka berbicara misalnya tentang pembelajaran di kelasnya juga gitu. Baik. Jadi kalau yang sudah saya lihat juga kemarin dari kelasnya Miss Dia, alhamdulillah Miss Dia sudah bisa mengampu kelasnya itu dengan sangat baik, mengelola kelasnya dengan baik. Muridnya juga terlihat aktif dan kondusif, meskipun ada beberapa yang masih ya suka sering keluar masuk keluar masuk. Dan satu hal juga yang kemarin saya perhatikan itu adalah untuk berdiferensiasinya, pembelajaran berdiferensiasinya. Kemarin yang sudah Miss Dia terapkan itu pembelajaran berdiferensi bagian apa? Apakah proses, konten, atau produk menurut Miss Dia? Lebih ke proses mungkin ya, lebih ke proses ke anak-anaknya dibuat berkelompok gitu kan. Yang kurangnya di situ. Nah, itu kemarin yang Miss Dia lakukan apa nih dalam prosesnya itu sendiri? Dalam proses itu lebih ke ketika mereka ada yang dilakukan, yang dikerjakan, sebelumnya kan kita tampilkan nih ke layar sebelum ngasih ke lembar kerjanya. Kita tampilkan ke layar, oke, kita jawab ya sama-sama ya. Nah, yang bisa jawab dengan cepat itu kita kasih reward. Ya mungkin anak-anak seusia mereka seneng ya dapat cemilan-cemilan yang enggak terlalu mahal, kita kasih reward makanan atau reward point. Nah, itu mereka udah seneng.
sudah dipancing nih buat semangat ngerjain soal-soal tadi, baru kita kasih mereka soal secara personal. Nah, mereka yang udah selesai itu bisa jadi coaching ke teman-temannya. Jadi mereka udah selesai jawab, kita udah lihat udah bener. Nah, mereka bisa menyebarkan, anak-anaknya aktif ya. Jadi yaudah terserah, silakan bebas kalian menyebar, lihat temennya yang ada kesulitan buat dibantu. Oh, jadi temannya juga bisa meng-guide temannya yang lain Iya. yang memang kurang memahami gitu ya dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya oleh Miss Jia. Baik, jadi yang kemarin itu memang fokusnya memang saya melihat itu memang belum ada bentuk produknya ya Miss Iya. Jia ya. Karena mungkin memang harus ada beberapa pertemuan gitu ya untuk menghasilkan produk dari materi atom ini sendiri. Nah, berdasarkan fokus pengembangan di kelas, terus yang telah dilaksanakan Miss Jia kemarin itu sudah saya lihat itu sudah sesuai, alhamdulillah. Terus juga penerapan pembelajaran berdiferensiasinya juga itu pada proses dulu ya sama Miss Jia ya, itu juga sudah dilakukan. Terus juga ada pengelompokan murid-muridnya. Oh iya, satu lagi yang saya perhatikan ini ada di penerapan sosial emosionalnya juga ya. Di awal yang Miss Jia lakukan itu sudah sangat baik sekali gitu ya. Benar-benar dikasih waktu timer di layar gitu ya. Ya, bisa diceritakan tuh kan yang Miss Jia apa namanya mengkondisikan kelas dulu gitu. Yang Jadi kan biasa ya, setiap awal kita masuk suasana kelas tuh bukan yang langsung oke, saya siap belajar, enggak. Mereka masih sibuk dengan dunianya masing-masing. Entah mungkin ada yang lagi ngobrol sama temennya, ada yang sibuk membuka iPad dan lain sebagainya. Jadi biasanya kalau udah mulai masuk kelas, mulai menyapa dulu, say hello dulu, belum salam, terus juga langsung bilang oke. Mungkin ada yang udah dari toilet masih pakai sendal, mungkin ada juga yang sebelumnya tadi masih menyimpan makanannya yang masih ada di bawah meja. Jadi biasanya dikasih timer. Kita buat kesepakatan, oke Miss kasih waktu 2-5 menit. Yang mau ke toilet, yang belum pakai sepatu itu ditampilin di layar. Timer biasanya paling lama 5 menit. 5 menit timer. Oke, sekarang siapa yang belum pakai silakan pakai. Jadi mereka langsung bergegas karena mereka punya timer. Saya harus siap sebelum 5 menit ke depan nih. Jadi mereka langsung yang belum pakai sepatu, yang sendalnya masih di kelas diambil, dibawa keluar, yang masih mungkin ada air minum yang belum habis mereka habiskan langsung dibuang, yang belum pengen ke toilet langsung izin ke toilet. Jadi pas mereka masuk, oke, bismillah udah habis nih timernya, artinya belajar udah siap dimulai. Kesadaran diri mereka dan rasa tanggung jawabnya ini yang ditekankan ya di sini ya, di bagian pengembangan sosial emosionalnya. Baik, jadi sedikit saya mengulas kembali rencana tindak lanjutnya Miss Jia ini adalah tadi boleh kita ulang, menambah referensi nanti ya, untuk menambah referensi media pembelajaran. Lalu tadi adalah untuk bagaimana untuk murid terlibat aktif ya dalam mencari tahu unsur-unsur yang bisa ditemukan, unsur-unsur atom yang bisa ditemukan di dalam sekitar kehidupannya mereka, sehari-hari di sekitarnya mereka. Sehari-hari di sekitar mereka. Oke, baiklah Miss Jia, terima kasih ya atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya sudah berbicara santai, berbicara ringan terkait dengan pasca observasi. Ini merupakan bagian akhir ya, bagian akhir dari coaching ini sendiri, coaching supervisi akademik. Nah, demikianlah kegiatan pasca observasinya kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Miss Jia. Saya juga mohon maaf nih kalau ternyata ada banyak kekurangan atau kehilafan dalam penyampaian kegiatan ini tersendiri. Baik Miss Jia, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.